Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast. Yahya Holil Stakuf akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU setelah mengalahkan calon petahana Said Akil Siroj dalam persaingan kursi PBNU 1. Lantas bagaimana media melihat dinamika dalam pemilihan Ketum PBNU di Muktamar ke-34 NU ini? Apakah kemenangan ini merupakan sinyal bahwa pembaruan dan regenerasi inilah yang diinginkan oleh mayoritas Nahdiyin? Lalu bagaimana pula posisi NU dalam politik 2024 mendatang? Saya kembali menyapa wakil pemimpin redaksi nasional kita untuk mendiskusikannya, Mas Revo Lusiriza, wakil pemimpin redaksi dan kepala peliputan CNN Indonesia TV, dan Elvan Dhani Sutrisno, wakil pemimpin redaksi detik.com. Saya ke Mas Elvan dulu sekarang. Mas Elvan, sebelum kita kemudian masuk ke soal kepemimpinan Gus Yahya sebagai nahkoda baru NU, yang menjadi salah satu pemberitaan adalah soal mundurnya jadwal pemilihan karena ada proses yang kemudian panas. Kemarin saya mewawancarai Prof. A.S. Hikam, dia menyebutkan bahwa ini dimulai dengan gegeran, kemudian diakhiri dengan gergeran katanya. Nah, apa komentar Anda soal ini? Oke, saya kira memang level politiknya tinggi ya pemilihan ketua umum PBNU ini. Kemarin kenapa molor ya? Karena memang untuk menentukan tanggalnya aja itu sudah tarik-tarikannya udah panjang sekali itu. Ada kepentingan yang mau dipercepat, ada yang mau diulur, diperlambat, ada urusan dukungan di balik itu. Bahwa kemudian betul disampaikan tadi awalnya gegeran, akhirnya gergeran, itu memang betul. Tapi sebenarnya nggak geger juga sih, karena mereka para kiai tentu juga punya cara. Tidak dengan cara-cara seperti misalnya kongres partai politik begitu ya kira-kira. Yang cukup rumit adalah penentuan ahlul wal aqdi ya, ahwa itu yang di awal-awal, karena dia kemudian akan malam bisa menunjuk ketua ini ya namanya apa? Yang akan menentukan nama-nama kiai yang akan ada di dalam pemilihan gitu kan. Kemudian proses itu juga kemudian panjang juga karena ada sebelum pemilihan ketua umum yang tinggal 2 orang itu ada juga proses pemilihan untuk calon ketua umum. Di mana waktu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang yang masuk ya kan. Ada Gus Yahya, Said Akil, kemudian ada Yai As'ad, Yai Marzuki Mustamar, dan juga Ramadan Baso, yang akhirnya kemudian keluar 2 nama kan, Gus Yahya dengan Yai Said. Yang kemudian itu terjadi pemilihan dan akhirnya dimenangkan oleh Gus Yahya dengan 337 ya, versusnya 250. Memang pertarungannya, saya kalau mau dibilang pertarungan nggak etis, karena ini kan para kiai. Ya pemilihannya lah, pemilihan untuk mendapatkan posisi ketua umum ini memang tidak mudah. Perjalanannya panjang. Semua orang berpikir sebetulnya, ini posisi ketua umum PBNU itu bukan tentang PBNU saja. Ya kan? Ada yang mengait-ngaitkan ini dengan kesetujuan seorang Presiden Jokowi. Ada yang mengait-ngaitkan dengan dinamika internal PKB misalnya. Sempat ada isu santer bahwa Presiden dan PKB lebih nyaman dengan Yai Said. Tapi kalau melihat dengan hasil akhir yang cukup signifikan, rasanya sepertinya istana tidak ikut-ikutan gitu. Karena hasilnya cukup jauh ya terpautnya, dan mungkin dengan nama baru ini bisa jadi memang PBNU ini bisa lebih terbang gitu. Karena Gus Yahya ini membawa pesan baru bahwa kali ini Gus Yahya ingin menjadikan pikiran Gus Dur itu menjadi sebuah realita di tengah masyarakat. Jadi concernnya adalah aksi, mudah-mudahan kita bisa melihat ke depan. Iya. Sebelum kita membahas visi dari Gus Yahya ini, Mas Revo, yang kemudian menarik adalah momen saat Gus Yahya mencium tangan Kiai Said Akil Siroj. Di saat kemudian Gus Yahya menang dan kemudian terpilih sebagai ketua umum. Apa yang bisa dikomentari di sini, Mas Revo? Ya, itulah NU Nahdlatul Ulama ya Mbak Eva. Jadi sejak awal ketika kemarin ya misalnya ketika muktamar kok bisa 3 hari gitu. Karena diminta 2 hari. Tapi kan sejak awal ini adalah muktamar paling cepat dalam sejarah yang pernah ada gitu. Selesai dalam 2,5 hari, terpilih semua perangkat-perangkat dan semua hasil kongres muktamarnya gitu ya. Menarik sekali memang prosesi kemarin ketika yang disebut dari gegeran menjadi gergeran misalnya. Ya kan ada juga, kita bisa melihat di layanan streamingnya mereka ya. Jadi ketika penghitungan suara tiba-tiba ada pengumuman sandal yang tertukar gitu. Jadi ya itulah memang seperti itu memang NU gitu. Dan bagaimana kemudian tawaduknya seorang santri kepada kiai. Saya bayangin ya ketika itu misalnya MC itu tiba-tiba didatangi ya oleh seorang kiai gitu, mengatakan bahwa sandalnya ketuker gitu. Jadi di tengah-tengah prosesi kepemilihan, karena memang MC-nya itu harus
harus taat kepada samina wa atona kepada kiai, ini diumumkan aja di tengah-tengah proses pemilihan ada sandal yang tertukar ini lala dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian ditampakkan juga oleh Gus Yahya gitu ke hasil pemilihan bagaimana beliau menghormati Kiai Said yang lebih senior gitu ya, datang ke Pak Kiai Said kemudian mencium tangan dan bagaimana penghormatan ya itu bangsa ini ya. NU ini kan harus bersama dengan beberapa organisasi keagamaan lainnya menjadi salah satu sosok guru dari negara kita, dari bangsa kita yang turut menjaga bangsa ini gitu. Jadi adab-adab seperti itu yang ditunjukkan memang seharusnya menjadi contoh gitu, contoh buat bagaimana kita bangsa Indonesia bagaimana menghormati sesama, menghormati yang lebih senior, menghormati yang lebih yang lebih pintar dan menghormati sesama paling penting itu juga. Itu kemarin ditunjukkan dalam muktamar yang cukup singkat ini cuma 2,5 hari tapi berlangsung dengan sangat-sangat menarik gitu ya. Oke, yang kemudian kita ingin juga cermati adalah bagaimana kemudian NU ke depannya setelah ada ketua umum baru. Bagaimana kemudian wajah NU dalam kepemimpinan Gus Yahya ke depannya. Seperti yang tadi Mas Elvan sempat katakan Mas Revo, apakah ada keinginan Gus Yahya ingin mengembalikan Gus Dur ke dalam NU. Seberapa apa saja tantangannya dan seberapa besar potensi keinginan Gus Yahya ini akan terwujud? Ya, saya pikir visi Gus Yahya untuk menghidupkan kembali Gus Dur ya, itu yang tagline yang disampaikan oleh beliau ini cukup menarik ya, Mbak Eva. Di tengah suasana negara kita yang seringkali muncul banyak sekali intoleransi, kemudian yang mayoritas itu menekan minoritas, bagaimana ya dalam situasi 2 hari ini saya yakin lah di antara kita bertiga dan teman-teman dan juga pemirsa ini kan pasti ada juga di WA grup keluarga yang tiba-tiba ribut soal ucapan-ucapan selamat Natal pasti ya. Itu kan salah satu bentuk-bentuk yang selama ini ada beberapa proses yang belum selesai lah dalam tataran bersosialisasi berkehidupannya. Bersosialisasi ya. Nah, menghidupkan kembali Gus Dur dalam konteks ini sangat relevan dan itu tapi kan memang tidak hanya dalam konteks bagaimana mayoritas melindungi minoritas, menghormati sesama dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang disampaikan juga oleh Gus Yahya bagaimana membangun ekonomi masyarakat di pedesaan dan masyarakat level pinggiran begitu ya, membangun koperasi atau membangun yang bisa sekiranya kelompok koperasi yang bekerjasama dengan BUMD misalnya dan bank-bank daerah yang dulu pernah juga digagas oleh Gus Dur ketika zaman-zaman dulu dengan salah satu bank ya, Bank Suma ya pada waktu itu, tapi kan kandas juga gitu pada Jadi ada banyak memang pemikiran-pemikiran Gus Dur yang masih cukup relevan yang sekiranya di tahun-tahun ini masih cukup sangat-sangat relevan dan layak untuk kembali dihidupkan itu. Apalagi kita juga akan menghadapi pemilu 2024 ini juga menarik bagaimana kemudian kiprah PBNU dan NU nantinya sebagai organisasi masyarakat ormas yang terbesar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia menghadapi 2024 bagaimana langkah-langkahnya. Kalau disampaikan bahwa nantinya tidak boleh ada pengurus PBNU yang mencalonkan sebagai capres dan cawapres misalnya, itu kan sudah disampaikan. Nah, itu kan berarti menjaga bagaimana NU berada tetap di tengah misalnya. Nah ini menarik, nanti akan kita lihat bagaimana kemudian visi misi Gus Yahya dan timnya yang sekarang struktur kepengurusannya akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan ini, Mbak Eva. Iya, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian nanti NU akan berada di tengah. Karena memang kita tahu salah satu keinginan Gus Yahya adalah mengembalikan NU ke kita. Kalau kemudian dia sebutkan juga mundur dari politik praktis gitu, withdraw dari politik praktis. Sementara tadi kan Mas Revo juga sudah katakan tahun politik 2024 sudah di depan mata. Mas Elvan, apa saja tantangannya untuk membuat NU kembali ke kita? Oke, sebetulnya saya mencatat beberapa
kalimat-kalimat komitmennya Gus Yahya, karena kebetulan waktu itu beliau pernah ke kantor Detikom dan sempat kita wawancara khusus. Saya kira CNN juga pernah, saya baca filenya gitu kan. Lalu Gus Yahya yang paling menarik adalah menyatakan bahwa NU tidak akan maju capres dan cawapres. Ya itu saya kira penting. Kemudian juga ingin NU itu keluar dari politik praktis. Jadi menjadi menteri itu bukan targetnya NU lagi. Namun saya harus mengambil kursi mengat dan lain-lain. Tapi bagaimana memperkuat konsolidasi agar membangun community building, capacity building dan community development gitu. Itu saya kira bagian dari konsolidasi itu penting. Karena soal kembali ke kita, sebenarnya semua ketum PBNU juga pernah bicara begitu. Gitu. Jadi sekarang kalau kembali ke kita oke, tapi keluar dari politik praktis itu adalah janji yang sangat manis tentunya yang harus kita tunggu, kita lihat. Seperti apa nanti, apakah betul-betul NU itu bisa menjadi sebuah ormas terbesar tentunya, ormas Islam yang besar, kemudian fokusnya itu bukan kepada politik praktis tapi lebih kepada kemasyarakatan. Itu yang disampaikan Gus Yahya. Jadi ininya NU itu punya program yang nyata di tengah masyarakat. Jadi lebih kepada agenda yang bisa mensejahterakan rakyat, alih-alih bermain di politik praktis. Saya kira itu harus dicatat betul. Kemudian ini yang kita tunggu sebetulnya adalah kalau dibilang dampak gimana ya, kira-kira efek politik setelah Gus Yahya ini menjadi ketum PBNU, karena kita tahu adiknya adalah Menteri Agama. Betul. Ya, dia pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor juga, dan memang kemarin di tengah di tengah hiruk pikuk pemilihan ketum PBNU itu memang ada isu santer bahwa jika ini sampai yang menang adalah Gus Yahya akan terjadi apa-apa dengan PKB. Jadi kita tunggu saja apakah kira-kira betul-betul nanti akan terjadi apa-apa dengan PKB. Tapi apabila memang NU tidak terkait politik praktis, tentunya PKB juga bukan target. Tapi Gus Yahya memang memberikan sebuah kata kunci bahwa ketika nanti seseorang itu mau masuk politik praktis, kata kunci adalah keluar dari pengurus PBNU. Jadi saya kira masih terbuka, PBNU bisa dikemasyarakatkan dengan tetap di PBNU, atau bisa juga masuk politik praktis ya di capres, cawapres atau ketum partai sekalipun, tapi tidak berbaju PBNU lagi, begitu. Oke, harus dipisahkan begitu ya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian NU ke depannya di bawah kepemimpinan dari Gus Yahya. Mas Revolusi Riza dan Mas Elvan Dhani Sutrisno, terima kasih atas ulasannya dan analisanya untuk topik utama minggu ini pada malam hari ini. Selamat malam, Mas Revo, Mas Elvan. Salam sehat. Salam sehat. CNN Indonesia Newscast segera kembali.